Bab 694. Karena nama Gary terlalu berat. Sangat berat sehingga hanya mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuat seluruh sekte Harimau Hitam kewalahan. Saat ini, semua anggota sekte Harimau Hitam tidak berani bernapas ketika dihadapkan dengan nama ini. Mereka hanya menatap Rafa dengan bingung, menebak-nebak siapa sosok Rafa bagi Gary. Pada saat ini, Yasmin juga tidak percaya. Tentu saja dia pernah mendengar nama Gary. Dia adalah tokoh besar di ruang lingkup militer. Namun, bagaimana bisa? Bukankah Adril cuma penduduk asli kota Silas? Kenapa dia bisa mendapat perlindungan dari anak buah Gary? Ayah, apa orang ini bohong? Diam. Sugi memelototinya dan memarahi Yasmin dengan kasar. Hal ini langsung membuat Yasmin tidak berani berkata apa-apa lagi. Siapa yang berani berbohong menjadi orang lain? Memangnya dia tidak bisa berpikir sedikit saja? Kemudian Sugi menatap Rafa dengan rasa takut dan berkata, ternyata anak buah Pak Gary. Aku memang bodoh karena sudah berani menghinamu. Mereka yang berbaur dalam masyarakat harus membela diri jika mereka dipukuli. Seorang master puncak ini setidaknya adalah Jenderal Bintang 2 anak buah Gary. Sugi justru merekrut Rafa untuk bergabung dengan Sekte Harimau Hitam. Ini memang kesalahannya. Meskipun ditampar, Sugi tidak akan mempermasalahkannya. Dia hanya melihat ke arah Rafa seraya berkata perlahan, aku nggak punya dendam kepadamu. Tapi Adril sudah membunuh orangku dan Karni punya dendam besar. Selama Jenderal Rafa mau mengampuniku, mulai sekarang kita akan menjadi teman. Setelah kembali ke kota Majaya aku akan memberimu hadiah besar. Dunia persilatan bukan hanya tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi juga tentang hubungan antar manusia. Sugi merasa bahwa sikapnya sudah cukup rendah dan dia sudah memberikan penghormatan yang cukup kepada Rafa. Hadiah besar. Namun, Rafa menatapnya, menyipitkan matanya dan bertanya, apa kamu ingin menyuapku? Jenderal, jangan bicara terlalu kasar. Ini cuma hubungan biasa, sahut Sugi sambil tersenyum tipis. Dia kembali berkata, tentu saja, Jenderal Rafa mungkin nggak menyukaiku. Tapi itu nggak masalah. Aku masih punya pengaruh dan teman-teman yang berada di posisi penting di kota Majaya. Aku bisa meminta Menteri Dalam Negeri kota Majaya, Pak Erik Herlos untuk bertindak sebagai perantara dan berbicara dengan Jenderal Rafa. Erik Herlos. Ekspresi Tanto berubah. Lalu dia berbisik kepada Rafa. Erik adalah menteri tertua di kota Majaya. Dia sangat populer di kalangan gubernur. Konon katanya, dia punya peluang untuk mengambil alih jabatan gubernur Provinsi Nambia berikutnya. Pantas saja bajingan ini berani sombong. Ternyata dia mendapat dukungan dari Erik. Erik memiliki akar yang dalam. Bahkan ayahnya sendiri telah ditekan olehnya selama ini. Pantas saja Sugi tampak begitu percaya diri. Melihat penjelasan dari Tanto, Sugi mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Jenderal, kamu bisa mempertimbangkannya dulu. Pak Erik dan aku sangat ingin berteman denganmu. Tentu saja, asalkan Jenderal Rafa bersedia mematuhi aturan dunia persilatan di kota Majaya. Sugi bicara dengan tenang. Namun, ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Meskipun kamu adalah seekor naga yang menyeberangi sungai, tidak akan mudah untuk menghadapi harimau gunung. Mereka tidak perlu saling bertengkar hanya karena Adril. Sorot mata Rafa berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Namun, urusan militer dan politik negara elang harus terpisahkan. Jika pejabat pemerintahan dan militer berselisih satu sama lain, akan pertikaian internal yang serius. Terutama karena status Gary yang tinggi dan dia dianggap sebagai sosok yang sangat berkuasa. Banyak ular lokal yang berharap untuk bisa mengusir Gary. Selama ini, Gary selalu menghindari perkelahian dengan para pejabat pemerintah. Rafa tidak pernah menyangka bahwa pejabat pemerintah terkemuka seperti Erik akan mendukung Sekte Harimau Hitam. Jika belum melihat kemampuan dan karakter Adril, Rafa pasti akan langsung menyerah pada Adril untuk menghindari masalah pada Gary. Namun, sekarang, dia menatap Sugi dan berkata dengan tenang, kemari sebentar. Jenderal,
Apa kamu sudah menentukan jawabannya? Sugi tampak tidak terkejut. Dia berjalan mendekat seraya tersenyum lebar. Plak, Rafa menamparnya lagi. Dia mengutuk dengan keras. Siapa yang memberitahumu tentang aturan dunia persilatan? Aku sedang berbicara tentang perintah dan hukum militer. Beraninya bajingan sepertimu menyuapku secara terang-terangan.